Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tamang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 3 Maret 2023 yang disebut juga sebagai Hari Doa Sedunia. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18. Demikian bunyinya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ikon paingoto-ingoton ni roham tahi Jehovah di batam, ay ibana dona mga lihon gugo tuho, mangomo aka artay, asa pahoto padana, naung niarihon na tu aka opum, songon na adar sadarion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita di dalam kehidupan kita memperoleh rezeki, ketika orang bertanya kepada kita bagaimana caranya kita memperoleh rezeki, maka kita cenderung mengatakan, karena saya berusaha melakukan ini dan itu. Ketika keberhasilan kita terima, kita mengatakan bahwa itu adalah akibat kepandaian kita, lobby kita, dan sebagainya. Kita sering melupakan bahwa itu semua yang kita katakan hanyalah sebagai sarana, sebagai alat, tetapi yang menjadikan segala-galanya dan sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan saja. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini melalui Musa kepada umat Israel, di mana mereka akan segera tiba di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel sebagai milik pusaka mereka, yang merupakan tanah yang penuh kemakmuran, penuh susu dan madu. Oleh karena itu mereka diingatkan ketika mereka sudah berhasil, ketika mereka sudah dapat membangun rumah-rumah mereka, maka mereka diingatkan supaya mereka jangan pernah melupakan Tuhan yang menjadikan, yang memberikan kepada mereka berkat itu. Itulah yang dikatakan kepada kita pada saat ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dalam ayat 17 dikatakan di situ, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu.
Damang dainang saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, jangan pernah kau katakan kekuatanmu dan tanganmu lah dan kekuasaanmu lah yang menjadikan engkau, membuat engkau memperoleh kekayaan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu. Kita harus tahu di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada kemampuan kita kalau dari diri kita sendiri. Kalau kita mencoba mengulang hampir 3 tahun yang lalu, ketika pandemi COVID melanda dunia, apakah manusia itu, apakah kemampuan manusia itu menghadapi COVID itu? Sekaya-kayanya juga orang pada waktu itu, ketika dia meninggal, tidak ada orang yang menghantarkannya ke pemakaman, kecuali hanya petugas. Harta tidak ada, kepintaran tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti yang dikatakan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan ketika itu sudah kita terima dalam kehidupan kita, maka itu kita akan menjadikan kita semakin sujud menyembah kepada Tuhan. Jangan kita menduakan Tuhan. Jangan kita menjadikan harta kita menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Tetapi pergunakanlah hartamu untuk melayani Tuhan, melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Kalaupun ada yang kita sudah lakukan, seperti yang dikatakan itu, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang memakai kita. Dan Dia berkenan untuk memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, terutama kita saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, jemaat, ketika kita juga ikut dalam persekutuan-persekutuan gereja, ingatlah, bukan karena kekuasaanmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kekuatan tanganmu, maka itu dapat berjalan, tetapi hanya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga apapun yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Dan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Kita harus mempergunakan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mendatangkan damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Nasihat untuk orang-orang yang sudah mempunyai rumah, membangun rumah. Dikatakan, ingat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh harta itu, kekayaan itu. Oleh karena itu, pergunakanlah rumahmu jadi tempat untuk melayani firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi mimbar untuk berdoa. Hari ini adalah hari doa sedunia. Oleh karena itu, jadikan rumahmu menjadi rumah doa, di mana kita berseru kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan tugas-tugas kami, sehingga kami memperoleh harta, memperoleh kehidupan, memperoleh penghasilan, dan itu semuanya harus kami syukuri dan kami pergunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan, dan juga membangun persekutuan yang nyaman dan damai sejahtera di sekitar kami. Terima kasih surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, bekerjalah, carilah kekayaan dengan sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Horas.